Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Klaher Prastian, Muhammad Ilham Febriana, dan Muhammad Ganiohak akan mempresentasikan penerapan RFID untuk penataan barang gudang. Di sini daftar isi dari presentasi kami ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, video simulasi, dan kesimpulan. Pendahuluan. Jadi PT Pusat Gadai Indonesia didirikan pada tahun 1996 sebagai pelopor pegadaian swasta terbesar di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 2 dekade di industri jasa keuangan, PGI telah membangun reputasi sebagai lembaga yang terpercaya dan profesional dalam menyediakan solusi keuangan kepada masyarakat. Perusahaan mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 2006 dengan kantor pertama yang berlokasi di Kiai Tapa, Jakarta Barat. Sejak awal berdirinya, PGI telah berkomitmen untuk memberikan layanan pegadaian yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan. Salah satu tantangan di lapangan adalah proses stock of name barang di gudang yang masih dilakukan secara manual oleh petugas dengan cara harus memeriksa dan mencatat setiap barang ke Excel satu persatu. Proses ini memakan waktu, melelahkan, dan rawan kesalahan pencatatan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami membuat sistem untuk pengecekan barang gudang yang dilengkapi teknologi RFID atau Radio Frequency Identification sebagai solusi. Dengan menempelkan tag RFID pada setiap barang, proses pengecekan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan akurat, sejalan dengan komitmen PGI untuk menerapkan sistem kerja yang lebih modern dan efisien. Kemudian, maka dari permasalahan tersebut, kami membuat proyek untuk mengimplementasikan sistem pencatatan berbasis Internet of Things atau IoT dengan menggunakan teknologi Radio Frequency Identification RFID sebagai hardware yang disambung langsung dengan microcontroller. Untuk broker dan web server menggunakan framework Laravel dan bagian terakhir sebagai tampilan UI agar lebih aksesibel dan oleh user dan lebih mobile menggunakan Flutter. Peralatan IoT yang kami gunakan ada ESP32, RFID Reader, label stiker EL-UHV, kemudian mobile application. Dan tujuan implementasi sistem untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi stok of name, mengurangi beban kerja manual, mengintegrasikan teknologi RFID dalam sistem gudang PGI. Manfaat implementasi sistem. Di sini pekerjaan menjadi lebih ringan karena tidak perlu lagi mencatat barang secara manual. Kemudian menghemat waktu dalam proses pengecekan dan pencatatan barang, dan dukungan untuk sistem audit menjadi lebih kuat karena ada jejak digital otomatis. Kemudian tinjauan pustaka dilakukan oleh tinjauan pustaka. Kemudian tinjauan pustaka yang pertama, pengertian RFID, Radio Frequency Identification. RFID adalah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang radio untuk membaca dan menulis data pada sebuah tag label yang ditempelkan pada objek. Teknologi ini memungkinkan proses identifikasi objek tanpa perlu kontak langsung atau penglihatan langsung atau line of sight, berbeda dengan barcode yang harus dipindahkan secara manual. RFID terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tag atau transponder berisi data unik dari objek yang ditempelkan padanya, reader atau interrogator mendeteksi dan membaca data dari tag. Kemudian ada antena menghubungkan tag dan reader melalui gelombang radio. Nah, yang kedua ada RFID reader EL-UHV RMT01. Modul RFID reader writer dengan ukuran kecil dan konsumsi daya rendah. Sudah termasuk USB to TTL kabel untuk memudahkan percobaan di komputer. Lalu development bisa dilakukan di microcontroller atau perangkat lain dengan interface TTL 3,3 volt. Spesifikasi protokol EPC Gen 2, kemudian frekuensi di antara 80 hingga 960 MHz, dan daya output
antara 0 sampai 26 dBm, dan jarak baca hingga 1,5 meter, kecepatan lebih dari 50 tag per detik, tegangan 3,5 volt sampai 5 volt DC ampere, koneksi TTL UART, dan fitur RSSI buffer 200 tag low power tanpa heatsink. Kemudian 3 ada label stiker EAL UHF 7017 L, label stiker UHF dengan chip NPX UCODE 9. Jarak bacanya bisa sampai 6 meter. Untuk long range reader sampai 16 meter. Kemudian ada handle reader 8 meter. Ukuran label standarnya 73 x 21 mm. Spesifikasi bisa terbaca jika ditempel di logam. Ini label tidak bisa terbaca jika dekatan dengan logam. Oke, selanjutnya adalah metodologi. Yang kita bahas adalah alur kerja sistemnya ya. Jadi pertama ini kita melakukan start, kemudian persiapan sistem di mana setiap barang akan diberikan tag, kemudian petugas membawa reader plus HP yang sudah diinstal aplikasi stock management. Kemudian kita akan lakukan koneksi WiFi ke ESP32 melalui access point. Karena reader plus microcontroller ini kan belum terhubung oleh WiFi ya. Jadi kita harus masuk dulu untuk konektivitas WiFi lewat access point. Kemudian setelah terkoneksi kita buka ke aplikasi stock management yang ada di handphone. Kemudian kita klik scan, lalu reader akan membaca tag dan mengirimkannya melalui MQTT. Lalu sistem akan melakukan pencocokan dan simpan log. Kemudian aplikasi stock management ini akan menampilkan hasil. Jika hasil barangnya terdapat cek silang dan merah, itu artinya barang tidak terdeteksi. Kemudian kalau misalnya hijau berarti barang terdeteksi. Oke. Kemudian peralatan dan software yang kita gunakan, yaitu pertama itu dari hardware kita ada ESP32 sebagai microcontrollernya, kemudian UHF RFID reader, terus LCD I2C, terus tag RFID, handphone untuk monitoring. Software yang kita gunakan adalah platform I/O itu untuk pemrogramannya ESP32-nya, Flutter untuk mobile apps-nya, Laravel sebagai backend system, MySQL untuk database, dan MQTT broker kita pakai AMQX itu untuk bridging data antara ESP32 dan backend. Oke. Kita bahas tentang skema pemasangan dari hardware ESP32, reader dan LCD-nya ya. Di sini kita menggunakan sambungan UART TTL, di mana pin pada TXD di reader disambungkan ke GPIO 16 yang merupakan RX di microcontroller. Kemudian RXD-nya ke pin 17 yaitu TXD. Jadi kita cross antara RFID readernya dengan microcontroller ya. Kemudian pin enabler pada RFID kita sambungkan ke GPIO 4. VCC-nya ke 5 volt, GND ke GND. Kemudian pada LCD I2C-nya kita sambungkan SCL ke GPIO 22, SDA-nya ke 21. VCC-nya ke 5 volt, GND-nya ke GND. Alur proses deteksi dan pencatatan. Jadi nanti ini untuk ESP32-nya. Pada saat mobile klik scan, dia akan mengirimkan pilot ke MQTT melalui backend Laravel ke pgadai dengan topik pgadai_scan dengan pilot status start scan. Pada saat MQTT ini menangkap karena sudah subscribe ke pgadai scan ini, dia akan ngejalanin dengan pin enablernya diaktifkan di high karena sebelumnya pada saat setup itu di low. Kemudian tag reader ini akan nge-read tag sesuai dengan jangkauan. Apabila ada
ada tag yang terbaca dalam jangkauan reader, maka dia akan mengirimkan pilot ke MQTT dengan topik p-IoT/IoT dengan pilot tag itu isinya array number dari tag yang terdeteksi. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini karena tadi udah nge-SAS sebelumnya itu disiapkan topik yaitu p_gadai/scan. Nah, itu digunakan dari si Flutter ini untuk subscribe terhadap untuk melakukan publish ke MQTT tadi yang ditangkap oleh si IoT. Nah, di proses mobile apps ini akan terus berjalan selama stop scan-nya tidak diklik. Nah, ketika melakukan stop scan itu juga melakukan publish ke IoT-nya menggunakan p_gadai/scan itu topiknya dengan message-nya itu stop scan. Nah, berikut ini tampilan ketika hasil scan yang disubscribe oleh si backend Laravel ini mendapatkan kecocokan dari tag yang dipublish oleh IoT-nya atau RFID-nya. Nah, untuk yang warna merah itu dari si tag-nya itu tidak terkirim atau tidak terscan dari RFID-nya sehingga di mobilenya itu berwarna merah. Berikut video demo yang kami lakukan menggunakan dua macam. Yang pertama itu mekanisme untuk scan barang jarak dekat, dan yang kedua itu mekanisme jarak yang dilakukan cukup 1 hingga 1,5 meter saja. Ya, di sini kita sambung access point dulu karena kan untuk koneksivitas WiFi-nya kita sambungkan microcontroller ke WiFi yang ada di sekitar kita. Oke, kalau udah terkoneksi kita klik start, maka dia akan membaca tag yang ada di sekitar. Selama proses loading ini dia akan terus membaca reader tag yang ada di sekitar. Nah, setelah hasil pencocokan maka terdapat barang-barang mana yang terchecklist dan barang-barang mana yang tidak terdeteksi. Hijau artinya terdeteksi dan merah tidak. Dan di sini juga kita bisa lihat detailnya, historical dari kapan tag ini akan terbaca, pada hari dan jam kapan. Nah, ini kita ngitung berapa sih jangkauan radius dari tag RFID reader ini bakal terbaca. Di sini kita cek jangkauannya itu di maksimal itu di 1 meter. Oke, kesimpulan dari proyek RFID ini, reader dapat membaca label tag UHF dengan baik dengan jarak jangkauan baca 1 meter. Reader juga dapat membaca tag secara bersamaan secara langsung. Hal ini sangat bermanfaat bagi petugas gudang dalam melakukan stock of name. Kendalanya apa? Kendalanya reader itu tidak bisa membaca jarak apabila jarak jangkauan lebih dari 1 meter. Kedua adalah reader tidak mampu membaca apabila tag menempel pada metal, dikarenakan jenis tag yang kita pakai itu tag yang untuk non metal.
Ketiga adalah reader masih belum mampu mendeteksi apabila ada kecurangan petugas yang melepaskan label tag dari barangnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.